Oke, mohon maaf kalau yang masih muda-muda seperti umur 30-an, umur 20-an gitu. Kalau panjenengan memang merasa berat gitu ya, ya lebih baik menikah lagi. Maksudnya janda-janda. Nanti kalau menikah lagi kemungkinan yang akan mengajak ke surga itu lebih banyak. Terus gini Bu, Bukan hanya satu orang maksudnya. Iya, ibu-ibu yang janda ya. Sebenarnya ibadah yang paling mudah itu adalah ibadah ketika panjenengan menjadi seorang istri. Itu mudah sekali. Dengan taat kepada suami itu sudah menjadi jalan yang sangat mudah untuk masuk surga, Kang Uji. Tapi kalau Anda bertahan dengan kejandaan panjenengan, itu ya agak berat itu ibadahnya. Belum nanti mikirkan anak-anak, mikirkan ibadahnya dan sebagainya. Jadi itu agak. Tapi sekali lagi, ketika jenengan yakin bahwa suami masuk surga, jenengan ingin nanti di surga bersama suami, ya silahkan untuk tetap menjanda, tetapi juga harus menjaga kehormatan. Siap, insya Allah. Jadi kalau ada janda menikah itu bukan aib, itu bukan sebuah dosa, bukan berarti tidak sayang kepada suami yang sudah meninggal, tetapi itu adalah bukti dari sebuah kebangkitan. Iya. Move on kata anak-anak sekarang. Iya betul. Move on. Jadi segera mencari pengganti yang baru. Untuk menjaga kehormatan itu kalau kita lihat literasi di tafsir Tobari itu yang dijaga adalah di antara kedua rahang, yaitu lisan, dan di antara kedua paha, yaitu kemaluan. Maka dua hal ini yang memang harus benar-benar dijaga kesuciannya. Ya kita tahu bersama kalau memang lek wong Jawa istilahnya lek rodok kenyeh biasanya dia lambe lambe lanang. Lambe lanang. Kalau di sini lambe lanang. Yang ibu-ibu ini pendiam semua. Buktinya yang rame tadi kan bapak-bapak kan? Iya betul. Sing bunga-bunga itu bapak-bapak ibu. Ibu-ibu. Oh, ibu. Tidak apa-apa. Memang itu kodrat. Bapak-bapak ini tidak banyak suara kalau di rumah. Tapi kalau di warung kopi melebihi ibu-ibu ini. Iya Bu ya. Iya bagi yang marung nanti ya. Ya. Baik, kali ini di gedung baru ini ya istilah kalau di adat kejawen itu tumbal-tumbal kan. Tapi kalau di sini ya dengan kajian seperti ini semoga memberikan keberkahan di gedung baru ini sehingga apa yang diprogramkan dari Hayati ini ya himpunan anak yatim ini senantiasa seperti dengan singkatannya Al-Hayat itu adalah kehidupan. Life. Semoga juga akan semakin hidup dan berkembang. Amin. Sehingga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat bukan hanya di sekitar sini tapi mungkin nanti sampai ke atau ke Malaysia atau semoga jandanya itu hanya sementara seperti ini kan. Tapi Mas Kang Uji, biasanya janda-janda musiman tuh gini, bahasanya kurang enak didengar. Ada yang tanya, "Yuk, sampean ditinggal 5 tahun ini ora kangen?" Ya ora, jere. Lah terus sing penting ben sasi rekening cair. Jadi suami ini gak penting, sing penting yang lewat rekening itu katanya. Tapi insya Allah kalau ini ndak lah. Ndak salah. Baik, kali ini kita sapa dulu pemirsa yang ada di channel YouTube. Ada Surya Ardi menunggu, ada Sudarmini 21 menunggu menyimak dari rumah, ada Niken Indrawati alhamdulillah siap menyimak dari rumah, ada Falik Firosan sambil menunggu menyimak dulu sayap dakwah, ada Yeni Rumanti menunggu, ada Branegesa
ketika sholat malam. Ketika sholat malam. Dan juga adalah ketika memang tidak bersama-sama. Kalau nangis bersama-sama, tidak masuk hadis ini. Hadis ini menyebutkan warajulun, ya, seorang laki-laki yang dia itu fadat ainahu khalian, bercucuran air mata dalam keadaan sendiri. Jadi keadaan sendiri kamu sih. Kalau bareng-bareng nangis, dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Tetapi hanya yang nangis ketika sendiri. Makanya Imam Syafi'i pernah melihat di masjid itu ada orang yang nangis gerok-gerok, dikelilingi oleh orang, dineng-neng, ada yang luar biasa ya kamu bisa nangis. Kemudian Imam Syafi'i datang menepuk pundak orang yang nangis itu sambil mengatakan, lau kunta khalian la khairan laka. Kalau seandainya kamu menangis itu dalam keadaan sendiri itu lebih baik. Jadi nangis yang dianjurkan itu nangis dalam keadaan apa? Sendiri. Ketika kita sedang mengingat Allah, mengingat dosa-dosa, mengingat masa lalu. Mungkin umpamanya dulu ahli gosip, ahli ghibah. Sehari itu bisa sampai 6-7 kali ghibah itu. Hari ini alhamdulillah taubatan nasuhah. Akhirnya dia menangis karena teringat dosa-dosanya. Ya Allah, saya dulu setiap hari mesti gosip, mesti mengingat membicarakan orang. Sekarang dia bertobat, menangis, menetes air matanya. Apalagi yang digosipi sudah meninggal, piye jale. Ibu, jenengan lek gosip terus yang digosipi meninggal, piye jale lek njaluk ngapura. Ada kadang-kadang Kang Uji datang ke kuburannya sambil nangis-nangis, yu njaluk ngapura yo yu. Lah kok delalah ke iya. Lah kok ujug-ujug enek sing jawab iya, mluwayu malah. Makanya hati-hati. Dosa gosip ini, ghibah ngerasani orang ini bisa diampuni Allah kalau kita datang meminta maaf kepada yang kita rasani sing digosipi. Makanya sing paling bahaya ki gosip orang yang sudah mau meninggal. Makanya lek gosip ya sing waras-warasnya digosip ya. Oh, enggak juga. Ya. Enggak boleh. Jangan sampai gosip lah. Apalagi gosip artis, gosip presiden, pejabat yang di Jakarta, berat. Ilar jaluk ngapura piye? Mau kepeksa-peksa gosip ya tonggo gandeng omah ya. Oh enggak boleh juga itu. Maksud kula iki gampang lek njaluk ngapura. Tapi jangan. Kalau kita gosip itu sama dengan memakan daging saudara kita itu. Nggih. Jadi nangis yang dianjurkan itu ya. Tidak semua harus. Kadang-kadang begini, ada yang salah paham. Istrinya nangis malam hari ketika tahajud. Lah kok bapaknya datang, "Cup Bu, meneng Bu. Cup sampean bar diketak marotu to Bu." Lah kok salah paham. Ternyata dia sedang menangisi dosa. Dan insyaallah ini yang di depan kami ini adalah ahli nangis semua. Amin. Gak teh amin ya ngomong. Iya Pak Ustadz, nangis tapi pas ndelok drama Indosiar. Baik, pemirsa dan hadirin yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita akan lebih mempersempit ruang saja. Jadi dalam pembicaraan kita malam hari ini ada paling tidak ada 3 pawang yang memang dia berkewajiban untuk untuk menghentikan air mata orang lain. Jadi ada 3 ini nanti kita bahas secukupnya, nanti setelah itu Bapak Ibu mungkin bisa bertanya ya, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, semuanya bisa mengajukan pertanyaan atau sekedar memberikan tanggapan dan sebagainya, tidak ada masalah. Iya. Nah, supaya tidak melebar kemana-mana, maka kajian kita malam hari atau podcast kita malam hari ini kita lebih persempit. Ada 3 golongan atau 3 orang yang memang seharusnya dia menjadi seorang pawang hujan yang handal. Maksudnya pawang hujan air mata yang handal. Artinya ketika seseorang itu sedang berposisi di 3 posisi ini, dia mau tidak mau harus bisa menjadi pawang hujan. Ketika dia menjadi seseorang yang kita sebutkan dalam 3 posisi ini, berarti dia harus iso gak iso, gelem gak gelem, kudu dadi iso dadi pawang hujan, yaitu pawang hujan air mata. Baik, yang pertama pemirsa dan hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang yang harus dan wajib bisa menjadi pawang hujan bagi air mata itu adalah seorang suami. Yang pertama adalah seorang suami. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini wong pitu iki. Begini pemirsa dan hadirin. Seorang suami itu sebenarnya adalah tugas pokok, fungsi utamanya adalah
bagaimana membikin atau memastikan istrinya dalam keadaan tersenyum bahagia. Jadi kalau ada seorang suami yang punya istri setiap hari nangis saja, berarti suami bermasalah ini Pak Muji, Kang Muji. Bisa jadi nanti istrinya mencari kebahagiaan di tempat lain. Nah, bisa jadi. Berarti tidak bahagia kan? Iya. Tapi saya mau tanya sama Kang Muji, apakah istri yang menangis itu mesti tanda tidak bahagia, Kang Muji? Ya belum tentu juga, karena Belum tentu, nangisnya juga kadang-kala Saya nangis belum bahagia. percaya kalau Kang Muji yang jawab. Saya mau tanya langsung sama ibu-ibu. Bu, kalau istri setiap hari menangis itu apa mesti tanda tidak bahagia, Bu? Bendina loh. Lek bendina iya Pak aneh itu. Kalau tiap hari nangis ada yang salah berarti dalam. Nah, jadi memang sebenarnya seorang suami itu harus bisa memastikan bahwa istrinya itu tersenyum bahagia. Ya, tersenyum bahagia. Makanya kalau ada seorang istri kok setiap hari menangis, dan itu disebabkan oleh suaminya, berarti suami ini memang suami yang bermasalah. Gitu. Suami yang belum mampu menjadi pawang hujan air mata seorang istri. Nah, ibu-ibu, bukan berarti juga seorang pawang yang berhasil itu akan selalu bisa meredakan atau menahan tetesan air mata yang mengucur. Oh enggak. Karena menurut seorang pakar parenting ya, pakar keluarga sakinah yang bernama Ustadz Cahyadi Takaryawan, beliau mengatakan ketika seorang istri menangis itu berarti seorang istri ini sedang mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Jadi ketika seorang istri menangis itu dia sedang mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata gitu Kang Muji. Terus napa mboten Bu? Oh ya Allah. Kadang-kadang mau bilang minta kerudung tidak berani, nangis Kang Muji. Oh, kalau ada istri nangis berarti bisa jadi minta kerudung Pak Muji. Atau ketika istri nangis bisa jadi dia tidak mampu untuk mengungkapkan nek njaluk mobil anyar Kang Muji. Jadi sekali lagi bukan berarti kemudian seorang suami yang pawang yang bisa menjadi pawang hujan air mata istri itu dia selalu membendung atau mengusap atau menahan agar air mata seorang istri tidak keluar. Karena ketika seorang istri menangis itu kan itu bukan berarti mesti seorang istri itu menganggap bahwa suami itu tidak benar atau tidak selalu dalam hal kesedihan enggak. Cuman kadang-kadang kan seorang wanita itu kan macam-macam ya. Sok-sok bahagia barang nangis ya enggak? Iya betul. Ada anaknya berhasil gitu. Ketompo dari PNS nangis malah. Kalau kita kan senyum ya. Iya. Ada anak suaminya beli mobil baru, nangis. Saking senengnya gitu. Suaminya menikah lagi, Nangis. Nangis apa? Bahagia. Dan itu mungkin yang patut untuk disadari oleh para suami. Betul. Harus. Nih. Makanya gini para suami, bapak-bapak. Bagaimana cara mawangi atau menghentikan yang disebut tangisan ini adalah kesedihan seorang istri. Bagaimana seorang suami itu agar bisa menghentikan kesedihan seorang istri, bisa untuk menjadi pawang hujan tangisan seorang istri. Maka sebenarnya Al-Quran dan hadis telah mengajarkan kepada para suami ini untuk bagaimana cara membahagiakan istri kan, Kang Uji ya. Baik, coba kita bisa lihat ya di surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi suami-suami ini wajib mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak menyakiti, itu ma'ruf. Sesuai dengan adat yang berlaku di tempat itu. Karena biasanya kalau adat di sini bagaimana, di Arab itu beda Kang Uji. Seorang istri itu biasanya kalau kepada suami kalau di Arab langsung panggil nama. Namanya Muji. Ji Muji ngono suami istri. Coba Mas Pak Kang Muji kalau dipanggil istri Ji Muji, iya cara. Ya kalau di sini sakit hati kan. Iya. Makanya mempergauli istri sesuai dengan adat yang berlaku. Tentunya juga dengan tuntunan agama. Mencintai istri, memperlakukan istri dengan cara baik dalam setiap kondisi. Baik istri ketika masih manten anyar diperlakukan dengan baik. Rata-rata saya manten anyar disayang-sayang, nyeluke bebek. Ayang bebek. Kalau anak telu, ninek. Iya.
Begitu kadang-kadang. Makanya mohon maaf, memperlakukan istri dengan cara yang baik itu bukan hanya ketika manten anyar loh Pak. Kapanpun. Makanya kami kalau ceramah di mantenan itu ya, di walimah itu selalu saya sampaikan begini. Saya selalu suruh si manten laki-laki ini melihat kepada mertua. Pernah kan sama tak suruh gitu dulu ya? Oh, masih ingat ya? Coba sekarang lihat mertua. Saya suruh lihat mertua. Tentunya kan mertuanya sudah tua ya. Saya tanya, bagaimana kalau istrimu sudah seperti mertuamu? Ngono ki nek sing berubah pikiran, nggih mikir-mikir Pak Anang, ngoten. Wah, iki bahaya iki ini. Makanya dalam setiap kondisi, dalam keadaan istri sehat, dia tetap cinta, dia tetap melindungi. Ketika istri sedang sakit, wah ini malah diuji nih kesetiaan suami Kang Muji. Makanya ketika istri sakit kan banyak menangis kan. Maka di sini seorang suami yang soleh, dia tidak akan meninggalkan istrinya. Dia akan mengurusi istrinya, dia akan mohon maaf, akan gulau wentah istrinya. Ini adalah cara bagaimana seorang suami menyeka menjadi pawang dari air mata, hujan air mata seorang istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan cara yang terbaik, gak tahu getak. Kalau suami membentak istri, berarti dia malah menjadikan istri ini hujan. Istri mana coba yang dibentak suami tidak menangis? Ada nggak? Ada nggak Bu yang dibentak suami tidak nangis? Kalau ada berarti ini luar biasa, Wonder Woman ini berarti. Iya. Jadi mohon maaf ya, dengan segala sesuatunya, baik dengan perkataan, dengan tangan, ya toh, memperlakukan istri dengan cara yang baik, tidak ngeplaan, tidak mukul, tidak melakukan KDRT, tidak melakukan kekejaman dalam rumah tangga. Oh ini berarti cara suami wa ashiruhuna, namanya al muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri baik, istri sudah mandi atau belum, baik bau ataupun wangi ataupun tidak wangi, selalu memperlakukan istri dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. Insya Allah suami ngoten nggih Bu? Rien. Alhamdulillah. Termasuk verbalnya juga ya Tante. Verbal, terus kemudian apapun itu secara fisik dan sebagainya. Bahkan pandangan mata pun juga bisa al muasyarah bil ma'ruf. Memandang istri itu dengan tatapan kasih sayang. Gimana caranya Pak Kang Muji? Ya tentu pandangannya disertai dengan senyuman itu nanti. Gini ibu-ibu yang masih punya suami. Ketika suami Anda sering memandang jenengan, apalagi ketika masak, Masya Allah, itu adalah suami yang terbaik Pak. Suaminya, istrinya sedang keringetan, drodos, dipandang, kemudian dilapi, luar biasa. Tapi kira aku serenek sing ngono kuwi. Tapi juga perlu disadari tadi ini apa? Mengagumi suami itu ya untuk diri sendiri, jangan diupload di medsos kan. Terus bapak-bapak, ini penting bagi bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak mengagumi istrinya, mencintai istrinya, tidak perlu aktivitas istri kemudian di-shooting di video atau kemudian dipoto terus diupload di Facebook atau di Instagram. Istri sedang masak, kayak dastre bolong teko anu. Ngono ki ora usah diupload ritek. Perjuangan jihad seorang istri, ya Allah. Pas istrine ngene kayak kene bolong ngono. Nggak boleh. Mewujudkan cinta itu ndak harus di-share kemana-mana. Bahkan mohon maaf nggih Bapak Ibu dan pemirsa, ketika jenengan ada lihat selebriti atau selebgram yang sering upload kegiatan rumah tangganya, suami istri mesra, itu biasanya ndak lama langsung biasanya pisah. Iya, malah sing meneng-meneng ngono kuwi sing glendem ngono ki awet biasane. Insyaallah. Ini termasuk istri juga ya, karena ketika mengagumi suami tidak usah diupload di media sosial. Suaminya sedang tidur mangap dicekrek, mangap ibadah. Allah. Kadang-kadang ada yang jahat itu istri itu, suami sedang tidur ngorok gitu Kang Uji, di video. Capek mencari nafkah seharian, ya Allah. Itu namanya mengumbar aib. Suaminya di punggungnya banyak pulau. Panu maksudnya panu. Ngono ya diupload neng, ya Allah, ndak usah. Jaga rahasia suami ya, ibu-ibu nggih siap nggih? Bapak juga gitu menjaga rahasia, menjaga rahasia. Ya. Termasuk hal-hal yang baik mungkin juga perlu untuk kita kendalikan di medsos itu. Misalkan suami terbaik, dia tampan, kaya, perhatian, itu juga perlu untuk tidak kita upload di medsos karena kenapa? Bisa mengundang wanita lain untuk bisa menggoda dia kan. Nambah saingan ya? Iya. Makanya enak itu punya suami orang ganteng.
Nggih. Mesti duwe suami elek. Nyapa awet. Iya. Ya. Yang Ganteng punya itu- istri cantik, punya suami ganteng. Pas besan, senam jantung Kang Uji. Lah diliri rondo-rondo ngono kuwi. Wah, berat. Ya. Ganteng cantik itu relatif. Tapi iya. kalau jelek itu sudah pasti. Kalau jelek sudah pasti pemirsa. Makanya bersyukur yang punya suami ganteng-ganteng alhamdulillah. Begitu juga Bapak, suaminya yang enggak cantik itu alhamdulillah ya. Iya. Awet insyaallah ya. Tapi nanti di surga akan jadi cantik, akan Oh, jadi iya. ganteng semua. Itu ujian kesabaran bagi suami dan Gitu. Betul itu. Ada seorang suami ganteng punya istri enggak begitu cantik. Itu ujian mendino kan istighfar terus. Astagfirullah, innalillah. Ngono. Si istri pandai bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, duwe suami ganteng. Nanti di surga, suami atau istri ini akan melebihi cantiknya itu ya minimal podo karo bidadari atau syukur-syukur kalau lebih cantik daripada bidadari. Kuncinya apa? Sabar. Sabar. Insyaallah mugi-mugi sabar sedaya nggih. Amin. Waduh. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat surat An-Nisa ya, Kang Muji, Ya. ayat 19. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah juga berfirman, "Litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Jadi peran seorang suami ini adalah untuk memberi ketenangan kepada istri, kenyamanan kepada istri. Kalau ada istri yang sedang sedih, apa kewajiban suami? Menghibur. Kalau ada istri yang sedang menangis, apa kewajiban suami? Memberikan bahu untuk Sandaran menangis hidup. sampai puas. Sampai puas yo, Iya. sampai keturun-turun yo. Nah, intinya litas kunu itu adalah memberikan kenyamanan dengan cara apapun. Makanya kadang-kadang bejo lah ibu-ibu yang punya suami humoris. Kayak Kang Muji ini. Wah, humoris seneng wis, sedang besungut gitu suaminya ngelucu akhirnya ketawa ndak jadi marah. Yes. Tapi Kang Muji, rata-rata suami-suami yang humoris di luar itu di dalam dia ndak bisa humor. Ndak mempan sama istri. Padha karo ustaz ngene iki. Di luar ceramah didengarkan neng ngomah biasane ora dirungokne yang istri. Tapi ustadz yang lain, kalau saya alhamdulillah didengarkan sama istri. Makanya jarang-jarang ustadz yang ceramah ngajak istrinya. Itu kan membawa jebakan Batman itu nanti. Ngidek ranjau darat itu nanti. Pas Yang ceramah. lainnya bagus sekali. Istrinya nyebek halah ngono paling. Tapi insya Allah kalau saya tak wanek-waneknya tak jak Kang Uji. Jadi kalau ada kurang-kurangnya nanti biasanya diingatkan di rumah gitu dan sebagainya. Ojo me omong tok ngono to. Baik, itu ya. Jadi litas kunu cara untuk meredam atau menghentikan tangisan seorang istri, menghentikan kesedihan seorang istri adalah suami ini memberikan kenyamanan dengan apapun. Ya, apakah dengan dengan kasih sayangnya, dengan hartanya. Karena ada istri itu yang nangis saya gara-gara suaminya pelit itu Kang Uji. Melecing suaminya. Kalau sama orang aja nyoh-nyoh, tapi sama istri ya Allah, ijiri ra umum. Blonjo piro blonjo? Blonjo ya jatah 5.000 mian. Tapi lek nyanggone rondo-rondo ki nyoh 100.000, 200.000. Nyanggone istri lo blonjo 5.000. Mulai istrinya nggawa kacang saunteng ngono seneni. Lah iki kok 5.000. Lah 5.000 kok oleh kacang saunteng. Tapi kalau sudah menyantuni hijab-hijab ini, nyoh, butuh apa? Nyoh ngono. Nah inilah makanya berlakulah hadis Rasul, khairukum li ahli. Kalau ada seorang laki-laki baik sama orang-orang lain, itu biasa, masalah dilem kok. Tapi ketika dia baik kepada istrinya, baik kepada keluarganya, itulah laki-laki yang terbaik. Nah, itu. Loh, tepuk tangan nih. Suami jenengan ngoten ta? Alhamdulillah. Berarti ki njaluk mobil iki. Tapi permintaan harus disesuaikan dengan nafkahnya ya. Oh iya. Nah, kalau pekerjaan suami itu ya petani ya jangan minta mobil. Ya. Makanya ya gini Ibu, sebagai penutup di sesi pertama ya. Makanya iso gak iso, bisa ndak bisa, suami ini ketika dia sudah menjadi seorang suami, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkuri halan.
itu dia harus bisa menjadi pawang hujan untuk air mata istri yang mengalir. Maksudnya sekali lagi bukan harus ketika nangis terus mandeko, ojo nangis, mandeko, ratange wedak sesuk ojo ngono. Bukan begitu. Maksudnya adalah dia bisa memberi ketenangan, ketentraman. Paling tidak ketika istri menangis, pundak kanannya menjadi apa? Sandaran apa tadi? Sandaran hidup, dicup, cup, masya Allah. Beruntung sekali istri. Kadang-kadang suami itu ketika istrinya menangis malah digitai, menengo, gembeng. Kok saya ini sih ngono, Kang Muji. Betapa tersiksanya kehidupan seorang istri seperti itu. Nah, makanya ini yang pertama ya. Ketika menikah itu, Bapak Ibu pemirsa Narasi Dakwah dan Rodus TV, seorang suami itu diminta untuk membacakan namanya sighoh ta'liq. Sighoh ta'liq itu berada di bungkus bagian luarnya dari buku nikah. Itu yang kadang-kadang jarang untuk diwaca tapi ra diamal nih gitu. Apa itu sighoh? Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Nanti kalau suami-suaminya tidak memenuhi ini berarti jenengan bisa menuntut ini. Siap ya Bu ya? Jenengan kalau suami tidak memenuhi ini bisa menuntut. Bukan ke saya nuntutnya. Kalau suaminya tidak percaya, kasih channel YouTube ini saja. Oh iya, enggak, Biar buku nikah aja dibuka lagi buku nikah. Oh ya. Baik, ini saya bacakan ini, sighoh ta'liq nikah ini. Oh ini penting ini. Baik. Sesudah akad nikah, saya pengantin laki-laki berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama siapa? Namanya istrinya namanya Paijah namanya. Yang bernama niki wonten sing Paijah, betul nggih? Heeh. Namanya Paijah. Dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighoh ta'liq sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Apa tadi? Meninggalkan istri apa? Selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan. Tidak memberi nafkah selama 3 bulan. Yang ketiga, menyakiti badan fisik istri saya. Tapi saya ini kuali yo, suami yang banyak disakiti fisiknya oleh istri, dibanting barang sok-sok. Yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Masih ingat gak itu? Apa tadi yang pertama? Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, menyakiti jasmani badannya, membiarkan istri saya selama 6 bulan, artinya tidak ditakoni, artinya dicueki lah Kang Muji. Nah, dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak ridho, nah istrinya tidak ridho, ditinggal 2 tahun tidak mulih-mulih tidak ridho, atau kemudian tidak dinafkahi 3 bulan tidak ridho dan sebagainya, dan mengadukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan, maka istri saya membayar 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak talak saya 1 kepadanya. Jadi kalau istri tidak ridho dengan perlakuan suami, kemudian istri ini datang ke pengadilan agama melapor dan laporan diterima, membayar 10.000, maka jatuh talak 1. Makanya memang kewajiban suami ini berat sekali kepada seorang istri. Makanya kalau ada suami yang suka mukul-mukul istri, suami yang tidak memberi nafkah sekian tahun kepada istrinya, ini dosa besar, tidak akan masuk surga. Bahkan setingkat ada suami yang rajin ibadah sekalipun, mek sholat, ngaji sehari-hari, dia tidak memperhatikan nafkah istrinya, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tapi nafkah ini juga kita harus pahami ya, karena nafkah itu tidak selalu besar, oke. Ya. Jadi tergantung dari kemampuan suami, dan juga jangan sampai seorang istri itu ketika suami itu memberikan sedikit karena kemampuannya seperti itu, ya, kemudian sampai-sampai seorang istri mengatakan kamu tidak pernah memberikan aku nafkah, maka itu menjadi orang yang tidak ahli syukur. Oh iya, betul sekali. Jadi harus kita syukuri berapapun yang diberikan suami, tetapi juga sang suami juga harus sadar diri ketika intinya kalau suami itu punya jangan pelit-pelit. Iya. Kalau suami tidak punya, istri jangan menuntut melebihi kemampuan suami. Ya. Kalau ada istri
yang merasa tidak cukup dan tidak puas padahal suami sudah memberi nafkah dengan sekuat tenaga, kemudian naudzubillah istrinya minta bercerai, tahu-tahu istrinya minta jaluk pisah, mek gara-gara suaminya mungkin pendapatannya ndak banyak atau mungkin hidungnya kurang mancung. Maka kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atun talabat min zaujiha talaqan, kalau ada seorang wanita tahu-tahu minta cerai kepada suaminya, min ghairi ba'sin, padahal suami ini tidak salah, yorap selingkuh, dia juga berusaha menafkahi istrinya dengan baik. Kemudian istrinya tahu-tahu minta cerai, alasannya memang kurang sugih, kurang ganteng, ya, dan atau dia sudah melihat ada pandangan lain. Maka kata Rasulullah, fala tasum raihatal jannah, maka seorang wanita ini tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Pak Muji. Ya. Ngono iya. Ngono bakane iki. Berat. Maka seorang istri itu jadi ketika diberi oleh suami itu memang harus bersyukur dan berterima kasih. Betul. Coba ibu-ibu, seberapapun yang suami beri selalu senyum, mesem, kemudian ucapkan terima kasih, cium pipi. Suami kok cium pipi, cium tangan, matur suwun nggih Pak, alhamdulillah barokah. Gitu. Insya Allah suami besok lagi kerjanya tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Yang dikasih juga semakin banyak. Tapi kalau suami kasih, istri sudah opo kadek ngisak mene ae. Insya Allah suami tidak akan berumur panjang. Lha piye? Begitu nggih Pak Muji? Nggih. Jadi ibu-ibu ya terutama ini harus betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang dititipkan melalui suami. Baik. Seorang suami itu juga harus kita sadari ketika kita minta di luar dari kemampuannya, maka suami itu hanya bisa berkontemplasi, menyendiri dan merumuskan solusi itu secara mandiri, dan kadang solusi yang ditimbulkan itu ya akhirnya bisa menghalalkan segala cara karena dia ingin membahagiakan istrinya tetapi dia tidak mampu untuk mendapatkan itu, dan ini kan sungguh sangat luar biasa sekali maksiatnya ketika, dan sebenarnya itu tergantung gaya hidup dan keinginan dunia. Insya Allah kalau seorang istri itu solehah, seorang suami itu soleh, maka insya Allah meskipun ada ujian harta, ujian materi Pak Muji ya, Kang Muji, meskipun kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan materi, maka itu bukan menjadi sebuah masalah yang berarti. Insya Allah banyak juga orang-orang yang di dunianya dia merasa susah dalam hal ekonomi, tapi Allah angkat derajatnya nanti di hari kiamat. Jadi tenang aja Bapak Ibu, yang hari ini mungkin belum begitu kaya, nggih, sing duwe utang-utang niku. Sabar sawo, tawes. Melarat neng donya niku mboten dangu, paling pol piro? 100 tahun. Oh, 100 tahun. 100 tahun. Nggih, ngoten. Itu yang pertama, itu adalah sesi yang pertama, dalam artian seorang suami harus bisa menjadi pawang hujan air mata bagi istrinya. Baik. Sekarang yang kedua, Kang Uji, ini adalah pawang yang kedua. Jadi kalau pawang yang pertama tadi adalah seorang suami, maka pawang yang kedua ini adalah si kaya. Orang kaya. Kalau suami pawang hujan bagi air mata istrinya, kira-kira kalau orang kaya pawang hujan bagi air mata siapa? Du'afa. Jelas. Orang kaya ini harus bisa menjadi pawang hujan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang yang Allah takdirkan mereka tidak seberuntung orang yang kaya itu. Banyak diantaranya orang-orang miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, ya. Banyak sekali. Itu adalah tanggung jawabnya para orang kaya. Sehingga kalau ada orang miskin, ada yatim piatu, ada janda-janda yang masih menangis karena kelaparan, menangis karena kebutuhan hidupnya belum tercukupi, maka dosa besar ditanggung oleh orang-orang kaya. Podo karo istri nangis bendino, sing nanggung dosa sapa?
Suami. Kalau ada orang miskin menangis, yang menanggung dosanya siapa? Orang kaya. Oh, semangat saja iki. Mengharapkan Begitu. bantuan semua ini. Makanya begini pemirsa dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ma'amana bi, kata Rasulullah, man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lam. Rasulullah SAW mengatakan tidak disebut beriman ketika ada seseorang yang Allah titipkan kepadanya harta sugih, dia tidur nyenyak malam hari, sementara tetangganya yang berada di kiri kanannya itu mereka itu jaiun, pada malam hari itu mereka kelaparan, dan dia orang kaya ini tahu kalau dia punya tetangga yang kelaparan. Maka orang kaya ini bukan disebut orang yang beriman, walaupun sholatnya rajin, walaupun setiap tahun naik haji, setiap bulan umrah, ya, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan dan sebagainya, kabeh dilakoni. Tapi kalau ada orang kaya tidur nyenyak di malam hari, sementara dia tahu ada kiri dan kanannya tidak bisa tidur karena kelaparan, ada yang menangis karena kelaparan, maka orang kaya ini tidak disebut orang yang beriman. Lelek raiman apa Kang Uji jeneng? Kafir. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya ini peringatan untuk orang untuk orang kaya. Begitu. Ya. Makanya pemirsa dan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, berarti kan memang tugas kita adalah bagaimana menyeka air mata orang-orang miskin. Bagaimana kita menjadi pawang menghentikan tangisan orang-orang miskin yang dia merasakan kesusahan, merasakan penderitaan dan sebagainya. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW ya, menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kita. Dengan sodakoh, dengan memberikan kepada orang miskin itu tidak akan mengurangi harta kita. Nah, karena ini adalah tempat kita yang jadi tempat kita ngaji, ini adalah Hayati ini belum jadi panti asuhan nggih, Bu nggih. Belum, tapi insya Allah ke depan akan jadi panti asuhan. Cita-citanya seperti itu. Karena begini Bapak Ibu. Rumah yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Jadi kalau Kang Muji pengen rumahnya menjadi rumah yang dimuliakan Allah, maka openono bocah yatim di situ. Kalau memang memungkinkan di rumah kita itu bisa ngopeni anak yatim. Tetapi ketika memang di rumah kita tidak mampu karena mungkin rumahnya sangat sederhana sekali, sempit, istrinya 1, anaknya 5, tidak ada kamar lagi untuk anak yatim, maka mungkin persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman Hayati ini, ya. Jadi menyantuni anak yatim tanpa harus menempatkan mereka di lokasi ini. Tapi ke depan mungkin yang lebih baik lagi adalah ketika mengajak anak-anak yatim yang memang dia sudah tidak punya ayah dan ibu, tidak punya tempat tinggal, untuk tinggal di sini. Masya Allah, keberkahan luar biasa bagi pengelola, bagi donatur dan sebagainya. Nah, makanya ini yang dimaksud anak yatim itu yang belum balik kan ya? Iya. Kalau sudah balik Bapak itu masih ada? Alhamdulillah masih. Masih. Saya tidak ada. Berarti saya bapak yatim. Kalau sudah balik kan berarti bapak bukan, yatim. Bukan termasuk yang disantuni. Jadi saya, Bu Nur, saya perlu disantuni, Bu Nur. Bapak saya sudah tidak ada. Iya. Iya, anak yang memang dia belum mampu untuk rusdan. Jadi nanti batasnya seorang yatim itu rusdan, balaghu rusdan. Dia sudah mampu untuk bekerja, mencari nafkah, baru nanti sudah disebut sebagai anak yang tidak yatim. Anak yatim itu anak-anak kecil yang masih sekolah, dia belum mampu untuk, belum tamyiz lah, belum balik itu. Yeah. Seperti itu anak yatim. Ya. Nah, istilah yatim itu sebenarnya kalau di Arab adalah yang meninggal bapaknya. Lek neng kene kan meninggal ibunya piatu namanya. Yeah. Sebenarnya istilah piatu itu tidak ada ya Bapak Ibu. Yang ada itu yatim. Kalau di Arab karena yang kerja hanya bapaknya, maka ketika bapak meninggal itu sudah selesai, ibunya tidak bisa bekerja. Tapi kalau di sini kan biasanya bapak meninggal, ibunya kepala sekolah, ibunya pengusaha. Jadi podoai bapak impian kerja meninggal, tidak tak pengaruh kan begitu. Nah, tapi makanya di sini pun diprioritaskan anak yatim yang memang betul-betul orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Kalau dia anak yatim tapi kemudian orang tuanya mampu dan berkecukupan,
maka mungkin bisa diutamakan kepada anak yatim yang lain. Masya Allah, kita baca hadisnya ini, Kang Muji. Bagaimana orang-orang yang menyedekahi anak-anak yatim, menyantuni anak yatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asya'i 'alal armilah wal masakin kal mujahid fi sabilillah." Orang-orang yang berusaha menghidupi para janda termasuk anak-anaknya, kemudian menghidupi anak-anak yatim dan orang-orang miskin, itu pahalanya seperti orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumu an-nahar wa yaqumul lail. Pahalanya seperti orang yang berpuasa siang hari secara utuh dan berdiri semalam suntuk. Itu padahal modal nyantuni anak yatim, nyantuni para janda, nyantuni orang-orang miskin. Itu pahalanya seperti berjuang, berperang di jalan Allah, berpuasa sehari penuh setiap hari, sholat malam semalam suntuk. Luar biasa. Ini adalah, kemudian dikatakan lagi dalam hadis yang lain, ana wa kafil yatama fil jannah kahata ini. Aku dengan orang-orang yang penyantun anak yatim itu di surga nanti kahata ini, sambil Rasulullah mengangkat au kahadza min hadis syak, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi seperti ini nanti di surga. Jadi tonggo. Bahkan bisa satu rumah itu. Orang yang menyantuni anak yatim nanti di hari kiamat nanti menjadi tetangga dekatnya Rasulullah, gandeng tembok dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa. Menyantuni orang miskin, anak yatim dan janda-janda, ini termasuk kebaikan yang luar biasa. Maka orang-orang kaya menyeka air mata orang-orang miskin, anak-anak yatim adalah dengan cara mengangkat kehidupan mereka, membantu kebutuhan mereka. Kalau ada janda punya hutang, disaurno. Ada anak yatim yang tidak mampu sekolah, diragati, ya toh? Ada orang miskin yang punya banyak hutang, yuk disaur nih. Ya. Makanya kemudian harus all out sebenarnya untuk dan Masya Allah ini dihayati ini luar biasa. Jarang-jarang ada yang seperti ini, Kang Muji. Biasanya yang begini itu ada udang di balik batu, di balik rempeyek apa di balik batu? Ngono ki mendirikan begini kemudian ujung-ujungnya nyalek. Iya. Tapi kalau di sini insya Allah tidak seperti itu. Ini adalah murni lillahi ta'ala. Ngoten nggih Bu nggih? Masya Allah luar biasa. Luar biasa karena memang janda-janda itu yang harus disantuni, tetapi di sini malah justru menyantuni anak yatim dan berarti kan sungguh luar biasa ini. Dan janda juga disantuni kok. Hijab kan berkarya tadi. Berarti kan dia yang menghasilkan dan justru anak-anak yatim itu diasuh, dikelola oleh mereka ini. Dan insya Allah nanti anak-anak itu akan dibahagiakan gitu. Nah, amin insya Allah. Kalau anak-anak yatim itu dibahagiakan, maka Allah akan berjanji bahwa orang-orang yang membahagiakan anak yatim itu juga akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Sampai derajatnya tadi dikatakan oleh Ustaz Danang seperti orang yang jihad fisabilillah. Padahal syuhada itu derajatnya kan paling tinggi dari 4 yang disebutkan. Paling berat, taruhannya nyawa Pak. Ya kan, syuhada, sholihin, siddiqin, nabiyin dulu ya. Nah, di bawahnya nabi, berarti dia akan bersama Rasulullah ketika wong perang di surga ya. Masya Allah luar biasa. Dan kadang-kadang begini, ada yang kurang paham ya, Kang Muji. Ada donatur itu yang kesel. Ketika didatangi, ini waktunya, aduh capek saya cuti dulu ya. Kadang-kadang yang cuti dulu gitu. Padahal sebenarnya kalau beliau itu tahu bahwasanya kebaikan itu adalah kembali kepada dia, maka tidak mungkin dia akan cuti atau berhenti dari kegiatan itu. Dari santunan itu. Iya, menjadi donatur anak-anak yatim dia tidak akan berhenti. Insya Allah seperti itu. Kenapa orang yang berhenti? Karena mungkin dia belum paham. Mereka belum paham apa kebaikan untuk menyantuni anak yatim itu sendiri. Oke, maka sekali lagi orang-orang kaya tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Hisabnya orang kaya ini, Bapak Ibu, ini lebih lama daripada hisabnya orang miskin. Bahkan orang-orang miskin didahulukan nanti di hari kiamat hisabnya termasuk masuk surganya daripada orang-orang orang-orang kaya. Sing sugih engko dikon parkir dhisik ning buri. Kecuali orang kaya yang menyantuni anak-anak yatim. Masya Allah. 500 tahun Kang Muji. Orang miskin itu kalau di dunia kan di terakhir nih terus. Besan yang beri dewe, pengajian yang beri dewe, ya toh? Sopo-opo yang beri dewe pokoknya. Pembagian sembako tok ning dewe.
Jadi orang-orang miskin itu di dunia sering di terakhir begitu. Tapi nanti di hari kiamat diwalek oleh Allah. Gantian sing biyen wong melarat-melarat ning donya terakhir kae ganti diwalek dikek ning ngarep dhewe. Lah sing sugih-sugih ning donya ning ngarep-ngarep kuwi, iya toh? Iya. Sing sugih-sugih kan dilunggone enek bisane ning ngarep dhewe, terima tamu ya ning ngarep dhewe ya. Sing ratek sugih kan ning pawon. Lah sing sugih terima tamu priayi, resik-resik. Padahal kalau kita tahu itu yang miskin itu yang sangat bermanfaat sama ya. Oh iya, duduk kuburan sing sugih apa sing melarat? Yang miskin. Iya, makanya di medsos itu ada ya orang duduk kuburan. Itu sambil maaf ya mengumpat-ngumpat gitu. Ya enggak boleh sebenarnya. Ngono ta wong sugih-sugih, sapa sing duduk ngene iki? Ya wong melarat manggan. Wong sugih kan nyekel pacul kan melecet tangannya Pak Kang Uji. Makanya nanti di hari kiamat diwalek oleh Allah. Yang miskin didahulukan, yang kaya Terakhir. Yang kaya dan tidak mau menyantuni anak yatim. Tapi kalau orang-orang kaya menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, janda-janda, engko ya dipadani karo sing melarat-melarat kuwi. Masya Allah. Istimewa. Padahal yang kaya dan soleh saja sampai menangis ya. Oh, Nabi iya, Sulaiman, seorang nabi, dia diberi beban kaya karena dia seorang raja itu sampai menangis. Apalagi yang tidak soleh. Betul, berat sekali. 500 tahun setelah itu. Satu hari di alam hisab itu sama dengan 40 tahun. Atau 50 tahun bahkan. Jadi kalau kita berdiri satu hari saja di hari hisab itu, podo karo ngadeg 50 tahun, 50 tahun. Beratnya luar biasa. Ukuran akhirat dan ukuran dunia. Ini... Makanya yang miskin, alhamdulillah, gak apa-apa melarat ning donya. Melarat sedilut. Kita miskin di dunia ini kan lama-lama kan terbiasa nggih. Leres napa mboten? Kat neng jeroteng miskin, lahir miskin, gede didik miskin sampai sepuh miskin. Itu ketika ditanya di masa tuanya, bagaimana rasanya jadi orang miskin? Dia menjawab, ya alhamdulillah ya biasa begitu. Tapi tidak ada orang yang akan terbiasa nanti di neraka, tidak ada. Orang masuk neraka itu tidak ada yang bagaimana? Ya alhamdulillah sudah kerasan di neraka, tidak ada ya. Tidak ada. Makanya yang kaya hari ini di TV harta, maka gunakan harta kita betul-betul untuk bisa menjadi pawang menghentikan deraian air mata orang-orang miskin. Tapi bagi yang miskin juga jangan berkecil hati, karena Rasulullah sendiri juga berdoa supaya dijadikan orang-orang miskin. Betul. Dan bersama dengan orang-orang miskin. Betul. Dan itu doa yang tidak pernah kita baca. Takut. Karena sudah miskin dari keturunan. Ini miskinan. Itu Kang Muji juga saya kira tidak pernah berdoa itu. Iya, tidak pernah. Iya, saya juga tidak pernah. Karena sudah keturunan, sudah miskin meskipun tidak berdoa. Jadi gini pemirsa, ibu-ibu bapak, Rasul itu punya doa. Doanya Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kemudian wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkan aku kelak di hari kiamat dengan orang-orang miskin. Ayo, siapa yang berani baca doa ini? Saya aja tidak berani kok. Tapi gini, para ulama mengartikannya begini Kang Uji. Bukan berarti orang-orang yang miskin harta enggak. Ya. Maksudnya orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang miskin orang-orang yang miskin ini maksudnya adalah orang-orang yang rela untuk memiskinkan dirinya. Dia kaya, rela memiskinkan dirinya untuk sedekah. Gitu loh. Makanya Rasul seperti itu, punya harta, sedekahkan semuanya. Mamanya ada ini ya, madu mongso, jeruk, salak, mbok sitok ya apa iki? Ngene iki kabeh langsung disodakone. Ki engko langsung digawak nih teman-teman narasi dakwah. BE. Iya. Ini mungkin sebagai pomodimbu yo nggih apa kan? Ini biasanya sebagai hiasan, Tat. Lah iya. Karena kita aja kan enggak sempat ya. Pembicara ketika berbicara kok disuguhi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya sing tepak ya dilebokne plastik, dikene mbebone kijang kono ya. Maksudnya orang yang rela memiskinkan dirinya untuk sedekah. Gitu. Makanya Masya Allah, Abdurrahman bin Auf itu ketika mendengar ada hadis Rasulullah yang mengatakan orang kaya itu nanti banyak yang masuk neraka, langsung semua harta diwakafkan semua. Disedekahkan semua. Kelasnya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman Sambirejo enggak tahu saya. Termasuk Abu Bakar juga tadi. Iya, sahabat-sahabat terdahulu luar biasa Kang Muji. Makanya itulah yang disebut dengan miskin ya. Ya tetaplah kita berdoa ya Allah sugih kan gitu ya.
Kenapa? Karena dalam Islam itu ada dua macam iri dengki yang diperbolehkan. Iri apa? Iri melihat orang kaya yang rajin sedekah. Kudu melek, kudu iri. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika panjenengan melihat ada tetangga kaya raya tapi dia rajin menyantuni anak yatim di hayati ini, rajin menyantuni janda-janda di hijab ini, jenengan harus melek sama orang kaya itu. Bukan melek kekayaannya, tapi melek mawanannya. Kudu melek. Orang kok melek mobilnya oke, ndak. Punya mobil langsungnya iki hijab lek pengen nyanti ngenen mobilku. Bensin. Iya, harus gitu. Masya Allah, jenengan punya fasilitas apa? Umpamanya, Masya Allah, ini Pak Haji sama Bu Hajah ini punya tanah. Wes iki kegiatan janda-janda anak yatim. Wes untuk kegiatan. Masya Allah, dungane anak yatim, doanya para janda-janda ini langsung mengetuk arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ngoten Pak. Di Indonesia itu juga ada yang sebenarnya menyumbang hartanya untuk berjuang. Gitu. Cuma di dalam babat tanah Jawa itu salah artikan atau disalah kisahkan. Gimana? Nah, itu Ratu Kalinyamat itu kalau di babat tanah Jawa itu dikatakan sebagai perempuan yang bertapa telanjang. Gitu. Dan itu sampai di ketoprak pun juga dikisahkan seperti itu. Padahal itu Ratu Kalinyamat itu seorang muslimah yang taat. Dia itu anak seorang kiai besar, dan ternyata ketika kita baca di Keropak Ferrara itu, yang dimaksud dengan dia bertapa telanjang itu adalah karena seluruh hartanya itu digunakan untuk melawan VOC di Selat Malaka. Dia mampu membeli 60 armada kapal perang, dihabiskan harta-hartanya itu untuk berjuang mempertahankan tanah air. Masya Allah. Nah, sehingga VOC takut kepada Ratu Kalinyamat sehingga diberi julukan Mawar Laut Utara. Maksudnya telanjang itu karena semua hartanya diberikan untuk perjuangan. Gitu. Dan kita kalau menjadi orang kaya, ya para pemirsa semuanya, seharusnya juga kita sisihkan harta kita itu, karena di harta itu ada hak orang lain yang harus kita berikan, dan itu justru akan mensucikan harta kita dan akan menambah keberkahan, juga menambah kuantitas dari harta kita. Tentunya seperti itu. Masya Allah, ini literasi baru bagi saya, maksudnya ilmu baru Pak Muji. Oh gitu tadi. Memang Kang Muji ini adalah pakar sejarah babat tanah tumpuk. Kemarin ada yang wawancara soal itu Tad. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Mau dijadikan literasi terkait dengan babat sejarah tanah ya, tumpuk sejarah. itu, ya. Dan saya tambah sedikit Kang Muji. Jadi memang betul waktu zaman Nabi itu begini. Rasulullah itu pernah satu ketika datang ke rumah istri beliau, kemudian beliau ingin makan. Yeah. Karena memang sebelumnya beliau ini ada makanan nanti untuk makan bersama-sama gitu. Setelah datang ke rumah, mana makanan yang akan kita makan? Kemudian istri beliau ini dengan sangat ketakutan dan bersedih mengatakan, Nabi, makanan yang tadi kita persiapkan untuk kita makan sekeluarga, tadi sudah saya berikan kepada fakir miskin yang datang ke sini untuk minta makanan. Sudah ketakutan itu istri beliau itu. Rasulullah malah tersenyum. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah makanan kita yang sesungguhnya. Apa yang kita makan mungkin akan habis, tetapi apa yang engkau berikan kepadanya, kepada orang lain itu, itulah yang akan kita dapat di akhirat. Maka semua teman-teman, baik donatur maupun para muhsinin, orang-orang kaya, sebenarnya harta yang kita keluarkan untuk menyantuni anak yatim, janda-janda, orang miskin itu, itulah harta kita, the real of our wealth. Apa gue artinya? Harta kita yang sebenarnya yaitu. Betul Pak Arif. Sungkan aku. Jadi memang betul seperti itu. Harta yang sesungguhnya ya itu yang kita beri kepada orang itu yang sesungguhnya. Yang kita sumbangkan kepada anak yatim, yang kita berikan kepada janda, orang-orang miskin, itulah harta kita yang sesungguhnya. Malah sing neng rekening, sing neng brankas, yang di dompet itu
Wallahu alam. Bahkan yang kita wariskan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang ada orang tua itu numpuk harta, beli tanah di mana-mana untuk anaknya kan. Ternyata setelah dia meninggal, anaknya ini dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan harta itu, Kang Muji. Ada yang malah rebutan hartanya. Orang tuanya baru 7 hari meninggal sudah dijual, dibuat karaoke, dibuat bilyatan. Ini kan berarti kan orang tua tadi tidak cerdas. Makanya nanti yang ketiga, siapa yang seharusnya bisa menjadi pawang hujan bagi orang lain, itu adalah orang tua. Nah ini yang pembahasan yang ketiga, Kang Muji ya. Jadi sekali lagi pemirsa, apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan kepada orang, itulah harta kita yang sesungguhnya. Walaupun mohon maaf ya, ada ustadz yang mengatakan kalau Anda memberi 1.000 akan datang segini. Anda memberikan BPKB motor nanti akan mobil. Ada yang begitu. Akhirnya banyak yang demo sekarang. Banyak yang demo sekarang. Karena sudah memberi BPKB sembarang-barang malah habis hartanya. Katanya memberi ini dapat ini. Karena itu orientasinya dunia. Sudahlah, kita beramal itu niat kita akhirat. Kalau Allah tidak balas kita di dunia, berarti pasti Allah akan balas di mana? Di akhirat. Kalau orientasi kita, Anda nyumbang, nyantuni anak yatim, gen umpamane anakku gen ketompo dadi PNS, kok ora dadi, kecewa gitu. Berarti ngapusi yo. Nyumbang anak yatim berarti orang mari bahagia. Makanya niatnya akhirat. Ngaji pun juga niatnya akhirat kayak gini. Niatnya apa? Akhirat. Kalau niatnya dapat jeruk tapi tidak dapat pahala. Gitu loh. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, orang-orang kaya yang Allah titipkan harta, monggo. Apa yang Allah titip? Ingat loh, titipan tok itu. Kayak tukang parkir kan. Allah titipi kita harta, jangan pelit. Kita hapus air mata orang-orang miskin. Kita menjadi pawang hujan air matanya orang-orang yang belum mampu, yang masih belum beruntung. Sehingga insya Allah akan selalu menambah keberkahan dan nikmat kepada kita. Menurut ulama juga dikatakan kalau harta itu terbagi menjadi 3 ya. Apa? Yang pertama yang akan terbuang, yaitu yang kita makan sendiri itu. Betul. Yang kedua adalah nanti yang akan kita wariskan. Dan yang menjadi harta kita sejati adalah yang kita infakkan, kita sedekahkan itu. Mungkin kita sapa dulu ini yang ada di Rodus channel TV. YouTube. Di channel YouTube tadi sampai mana ya Tatas? Sebentar. Aminah Bena tadi sudah ya. Kusnul Rofiatin, ada Rianti Mustaqim menunggu mau menyimak. Ada Siti Nafiah. Ini saya beri link baru. Bismillah. Ada Heni Trisiswati, Nanda Azizah Intan Permatasari, ada pula Siti Amalia, alhamdulillah Sitatun Amalia menyimak Ustadz. Nah, Masya Allah. Oke, sampai sini mungkin sebelum kita lanjut ke yang ketiga, mungkin Pak Muji ditawarkan ke hadirin yang rawuh di sini mungkin ada yang mau. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis ini mungkin ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Ibu-ibu para hijab dan hijaber. Monggo mungkin ada yang mau kita sharing ilmu dengan Ustadz tercinta kita, Ustadz Tanang Wahid ini. Always semua pertanyaan sebenarnya bisa, tapi kalau bisa di kali ini ya kita tetap mengacu pada tema sehingga tetap kita nanti kalau channel YouTube ini ditonton kembali ya tidak melenceng dari temanya. Oh ini Kang Uci ada pertanyaan ini Kang Uci. Ini nih, mohon maaf. Oh nggih. Di saya pertanyaannya. Dari Gale Efik itu tadi. Iya. Monggo, silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menurut saya suami istri harus saling menjadi pawang seperti kejadian beberapa hari ini ada ibu tega membunuh anak-anaknya karena suami kurang perhatian, istri tidak kuat. Bagaimana Ustadz? Ini sebenarnya akan kita bahas di yang ketiga, nggih. Jadi yang ketiga siapa yang menjadi pawang untuk orang lain. Ini adalah orang tua ya, orang tua. Yang pertama tadi kan siapa tadi, Kang Uji? Suami. Yang kedua istrinya, orang kaya. Atau orang kaya nah, yang ketiga, Bapak Ibu pemirsa dan hadirin semuanya dimuliakan Allah. Yang ketiga ini adalah orang tua.
Jadi orang tua itu harus menjadi pawang untuk tangisan anak-anaknya. Baik. Kalau suami menjadi pawang tangisan istrinya, kemudian orang kaya menjadi pawang hujan tangisan orang-orang miskin, maka yang ketiga ini adalah para orang tua ini harus menjadi pawang untuk hujan tangisan anak-anaknya. Oke, untuk anak-anaknya. Makanya Kang Uji ya, di dalam surat Al-Isra itu, kalau kita lihat ya, surat Al-Isra ayat 31 pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Allah berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Saya ulangi lagi, Allah berfirman, jangan kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Allah, apa yang Allah sampaikan? Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kami yang memberi rizki kepada kalian para orang tua. Sesungguhnya membunuh anak itu termasuk kesalahan yang besar. Nah, ayat ini menarik sekali karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh anak. Kalau zaman dulu membunuh anak itu langsung. Jadi anak lahir kalau perempuan langsung dikubur hidup-hidup atau langsung dibunuh langsung ya. Tapi kalau anak laki-laki dipertahankan hidupnya. Tapi kalau lahir ceprot perempuan, nah, makanya ibu-ibu beruntung ini, jenengan lahir di zaman ini. Kalau zaman jahiliyah sudah tidak ada ini ibu-ibu ini. Iya, langsung dikubur hidup-hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para ulama tafsir juga mengartikan maksudnya membunuh anak itu adalah membunuh cita-cita anak. Yang pertama membunuh fisik anak, artinya kalau sekarang mungkin ada aborsi dan sebagainya, tahu-tahu dibuang ke tempat sampah, naudzubillah min dzalik, itu dosa besar itu. Iya. Atau membunuh cita-cita anak. Apa membunuh cita-cita anak? Ketika anak punya cita-cita, kemudian kita tidak membantu anak itu untuk mewujudkan cita-cita itu. Berarti atau malah ngedone. Malah apa jenenge ngono kae? Apa namanya? Tidak mendukung, malah ngerusui cita-cita anak. Berarti itu sama dengan membunuh anak. Mamanya anaknya, "Bu, saya setelah SMP mau SMA." Kata bapaknya, "Alah, ora usah le angon ae." Dia bilang sama ibu, "Bu, setelah SMA saya mau kuliah ya, Bu." Apa kata si ibu? "Olah rasa rabi wae." Ada begitu kadang-kadang anaknya masih semangat sekolah, tapi orang tua menyuruhnya bekerja, ada yang menyuruh menikah. Itu sama dengan membunuh cita-cita anak. Makanya orang tua itu sering kami sampaikan, harus tampil kuat di depan anak. Ya, mau double parent maupun single parent, itu harus tampil kuat di depan anak. Apalagi tentang sekolah, Kang Muji. Kalau untuk sekolah orang tua harus tampil kuat di depan anak. "Bu, SPP, siap." "Siap." Masih bareng ngono golek utangan. Pokoknya siap, ojo sampai ngreselo di depan anak. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. "Bu, waya SPP." "Alah, sik bingung. Golek utangan sik angel iki. Sik kok." Seperti ini kadang-kadang ngedonkan semangat anak untuk belajar. Anaknya mau kuliah, ibu bapaknya, "Alah le, mendingan sampai nyambut gaya." Ini sama dengan membunuh cita. Dan kami sampaikan kepada para orang tua, ketika panjenengan bersusah payah sekuat tenaga untuk ngeragati anak, menyekolahkan anak, walaupun itu terasa berat, tapi yakinlah bahwa itu adalah kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah. Luar biasa kebaikannya. Bahkan Allah berjanji, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Rezekinya anak-anakmu adalah di tangan kami, kata Allah. Rezekinya orang tua di tangan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, perlu diketahui, ketika panjenengan menyekolahkan anak, itu rezekinya anak yang jamin siapa, Bu, Pak? Saestu nggih? Terus rezekinya jenengan yang jamin sinten? Saestu niki? Gitu ya. Jadi ketika kita nyekolahkan anak, rezeki kita yang jamin Allah, rezeki anak pun yang jamin siapa? Ngoten. Makanya jangan pernah takut. Dan ini luar biasa. Terjadi di banyak tempat. Ketika anaknya mau sekolah mengambil jurusan fakultas kedokteran.
Bapaknya petani, ibunya buruh nyuci. Pak, mau sekolah kedokteran. Bah, piye le? Akhirnya sama anaknya, tenang Pak, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jadi bapak ibunya didalili sama anaknya. Pak, yang ngerejekeni jenengan Allah, yang ngerejekeni kami Allah. Akhirnya betul sekolah di ngene, kuliah di fakultas kedokteran. Masya Allah Pak Muji. Apa yang terjadi? Dapat 2 semester ngebel ke orang tuanya. Pak, bagaimana? Betul kan janji Allah? Betul le? Ternyata betul. Maksudnya gimana Pak? Betul. Setelah kamu sekolah di kedokteran, Bapak malah gampang golek silian duit. Melas kan Bapak melas. Sudahlah orang tua tenang aja. Jangan sampai anak-anak kita menangis di kemudian hari karena kesalahan kita Bapak Ibu. Mereka punya cita-cita, kemudian kita tidak mengantarkan mereka ke gerbang cita-cita itu. Mereka pengen sekolah, kita tidak mau membiayai mereka dengan sekolah. Allah berjanji, Allah mudahkan kita untuk mencari rezeki. Tenang saja. Jangan sampai anak-anak kita menangis di masa tuanya karena orang tuanya tidak mau membiayai sekolah. Nah, tadi pertanyaan dari Galek siapa tadi ya? Iya. Galek apa tadi? Coba dibacakan lagi Mas Uji. Galek EVC. Iya. Ya. Pak Ustadz, menurut saya suami istri harus saling menjadi pawang. Seperti kejadian beberapa hari ini, ada ibu tega membunuh anak-anaknya karena suami kurang perhatian, istri tidak kuat. Wah, ini yang tanya kayaknya istri. Jadi beberapa hari ini kan viral ya di media massa, di YouTube dan sebagainya, ada seorang ibu yang tega menggorok 3 anaknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu yang menggorok 3 anaknya. Yang meninggal berapa? 1 ya kalau tidak salah. Ketika ditanya ternyata suaminya tidak memberi nafkah, suaminya tidak kurang bertanggung jawab lah begitu Kang Uji maksudnya. Nah, ini juga menjadi masalah, betul. Jadi jangan sampai kedua orang tua, karena begini, ketika seorang suami itu tidak bertanggung jawab kepada istrinya, ini juga akan pengaruh istri terhadap anak. Ya. Seorang suami pelit kepada istrinya, kemudian karena istrinya tidak istrinya harus bekerja, otomatis pendidikan kepada anaknya juga berkurang. Tapi kalau seorang suami itu bisa mencukupi kebutuhan istrinya, maka kemudian istri akan fokus kepada siapa? Kepada anaknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati nggih, para suami ini juga hati-hati nih. Bukan berarti kemudian ketika istrinya gorok tadi ditelisik. Ini yang salah di mana? Oh, ternyata peran suami juga ada. Karena suaminya kurang komunikasi kepada istri. Nauzubillah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mungkin itu pelampiasan istri ya. Oke, ada yang bertanya Kang Uji? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi karena sering sekali anak-anak yang minta bantuan kita untuk menjembatani antara anak dengan orang tua. Tetapi kalau soal orang tua yang kaku, maksudnya kaku, dia itu nggak mau nyekolahkan anak-anak karena biaya, itu kita mesti mentok akhirnya. Iya. Dan juga ini pengalaman anak-anak yang membunuh karakter, orang tua yang membunuh karakter anak itu biasanya di tempat kami itu banyak sekali anak-anak yang nakal yang sulit Toto. dikasih tahu, terus bolosan itu biasanya kalau ditelusuri memang benar orang tua yang katakanlah ya egois itu. Atau kadang-kadang broken ya, Bu. Iya. Pelampiasannya di sekolah berarti itu.
Nggih. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa kami ulangi meskipun tidak sama, biar Ya. yang ada di YouTube dan Produce TV bisa menyimak bahwa ada kasus di sekolah, ya. Ini bagi anak-anak kebanyakan yang mungkin susah diatur dan lain sebagainya, itu ternyata ketika ditelusuri itu adalah pengaruh dari orang tuanya yang membunuh karakter dari anak tersebut. Nah, kemudian bimbingan konseling yang ada di sekolah itu diminta untuk bisa menjembatani antara si anak dan si orang tua ini supaya bisa terjalin komunikasi, karena si anak itu pengennya sekolah dan meneruskan sekolah, tetapi si orang tua membunuh karakternya dengan mengatakan tidak ada biaya atau ya sama yang disampaikan oleh Ustadz tadi, macul saja dan lain sebagainya. Ini bagaimana mungkin sikapnya bagi bimbingan konseling sendiri untuk bisa menasihati orang tua yang supaya tidak menyinggung perasaannya dan lain sebagainya, mungkin gitu. Baik, itu ada dua kemungkinan ya Bu. Yang pertama memang orang tuanya tidak mampu betulan. Mungkin bapaknya sakit, tidak mampu bekerja, kemudian ibunya juga bekerjanya apa adanya. Artinya memang betul-betul tidak mampu untuk membiayai anaknya. Berarti di sini balik ke yang nomor 2 lagi, Kang Muji. Kalau ada anak yang putus sekolah padahal dia masih mau dan pengen sekolah, balik yang nomor 2 tadi. Apa nomor 2 tadi? Yang Orang kaya. Jenengan tahu ada anak yang pengen sekolah sementara memang orang tuanya betul-betul tidak mampu untuk membiayai, maka jenengan paling tidak kalau tidak membiayai maka bisa nge-share, bisa berbagi, mengumumkan, menginfokan kepada orang-orang kaya untuk membiayai dia. Semangatnya luar biasa. Kalau tidak ada yang mau membiayai berarti wong sugih sak lingkungan kuwi dosa kabeh. Dosa kabeh. Artinya apa? Artinya ketika ada anak yang mau menuntut ilmu sementara secara finansial dia tidak punya karena orang tuanya memang tidak mampu sama sekali, karena mungkin ya dengan banyak alasan tadi. Dan orang-orang kaya itu kan sama aja, dia tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan, tidak beriman. Berarti nek ra iman mau apa? kafir. Aku ndak tegar ngomong kafir. Mosok wong sak lingkungan kaya iki kafir kabeh lho. Iya. Nah, seperti itu. Jadi wong sugih-sugih ini memang berat. Beratnya apa? Dia harus care dengan orang-orang miskin di sampingnya itu. Di sekitarnya, di kiri kanannya itu harus care. Itu kalau orang tuanya betul-betul tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu sebenarnya tapi eman, ini biasanya Pak. Biasanya orang tuanya pun kurang berpendidikan biasanya. Akhirnya orientasinya hanya materi, melihat tetangganya ada yang kesana kesini wis sugih-sugih. Maka saya kira guru BK tidak harus bertanya kepada saya, karena sebenarnya kalau guru-guru BK ini sudah menguasai teknik itu semuanya. Tapi paling tidak gini nggih, paling tidak kita bisa memberitahukan kepada para orang tua itu bahwa anak itu adalah investasi masa depan, investasi dunia dan akhir. Kalau bapak ibu nabung, ya toh, itu kan bisa jadi untuk investasi dunia saja, beli tanah investasi dunia. Tetapi ketika Anda menyekolahkan putra-putri panjenengan, niku mangke sing saged ngangkat derajate panjenengan donya akhirat. Katakan orang tua itu tidak begitu pinter ngaji, tidak iso maca Quran. Anaknya disekolahkan menjadi anak yang baik, yang berpendidikan. Maka setiap kebaikan anak nanti akan secara langsung otomatis kepada orang tua. Anaknya sekolah jadi guru, akhirnya mengajar jadi guru. Setiap ilmu yang disampaikan kepada anak itu nanti akan mengalir dengan sendirinya kepada orang tua. Padahal wong tuane mek bondong ragati tok. Anaknya umpamanya jadi tentara, jadi polisi. Setiap kali dia bela negara, maka pahalanya akan mengalir langsung kepada orang tua. Jadi intinya ngeten nggih Bu, intinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak itu nanti akan mengalir secara langsung kepada kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya dengan menyekolahkan itu orang tua akan diuntungkan. Akan seperti nabung begitulah. Nabung untuk kesempatan yang akan datang. Memang makanya disebut investasi, investasi. Yang kedua, sampaikan juga bahwa ketika kita menyekolahkan anak, maka Allah akan memudahkan setiap langkah kita.
Itu motivasi ya saya kira. Motivasi. Dan kalau perlu disampaikan ayatnya juga. Ayatnya tadi masih hafal nggak Bu? Surat Al-Isra ayat 31. Intinya begini, ketika ada orang tua yang menyekolahkan anak, itu rezeki orang tua sudah dijamin anak, rezeki anak yang sekolah sudah dijamin Allah, rezeki anak yang sekolah sudah dijamin oleh Allah. Jadi saya kira yang lebih pas adalah ini tabungan masa depan. Banyak orang tua yang hampir masuk neraka, tapi karena anaknya itu berpendidikan, punya ilmu yang baik, bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada para orang tua. Tadi yang kedua apa tadi? Ada tadi. Mungkin bisa diingatkan pula tentang surat An-Nisa ayat 9 itu ya. Oh iya, wal yakhshal ladzi ya. Jadi orang tua itu jangan meninggalkan anak-anak maupun keturunan yang lemah. Ya, kalau dia putus sekolah kan otomatis lemah kan. Betul. Jadi harus dikuatkan tentang itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan kembali ini di YouTube dari Zigot. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Pawang konotasinya adalah menundukkan. Bisakah suami menciptakan air mata yang dimaksud adalah mengingatkan kebaikan? Gimana ini maksudnya? Mungkin air mata yang dimaksud adalah air mata kebahagiaan. Gitu. Masya Allah. Karena memang seorang istri itu karena ada beda anatomi dengan laki-laki, memang kita harus juga menyadari bahwa si istri itu meluapkan kebahagiaan juga dengan tangisan. Kadang-kala seperti itu. Karena sering saya juga mengatakan kalau manusia itu otaknya kan ada belahan otak kiri, otak kanan. Nah, yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan itu namanya corpus callosum. Corpus callosum pada perempuan itu jumlahnya lebih banyak dan lebih tebal 30% daripada laki-laki. Gembeng ya? Makanya yang harus kita pahami pula bahwa perempuan itu juga secara linguistik lebih pandai karena laki-laki kan cuma 7.000 sampai 10.000 kata per hari. Pandai mbucok itu ya? Pandai ngapusi itu ya? Enggak tahu. Oh enggak. Secara linguistik berarti secara bahasa. Nah, jadi perempuan itu menurut penelitian itu ada 20.000 sampai 40.000 kata per hari. Laki-laki 7.000 sampai 10.000 kata per hari. Maka dia bercerita itu bukan untuk mencari solusi tapi untuk didengarkan. Nah, ketika kita mendengarkan, kemudian si istri itu bercerita dengan derayan air mata, ya itulah solusi. Jumlah corpus callosumnya yang membedakan itu. Kalau laki-laki, yang penting adalah dia loncat kepada kesimpulan, kemudian dia akan merumuskan solusi. Tapi bagi perempuan itu meluapkan semua yang ada di bebannya itu. Jadi harus kita sadari seperti itu. Makanya para suami ini ketika ada istri yang curhat ya harus mendengarkan. Iya betul, menjadi pendengar yang baik. Walaupun tidak ada solusi tapi mendengarkan itu sudah bagian dari solusi ya. Ya, meskipun yang diceritakan itu sudah berkali-kali. Oh iya. Opo gue? Ya. Jangan sampai sang suami mengatakan iki wis cerita kepiro yo, panggah kowe ya. Ya seolah-olah buatlah itu cerita yang paling baru sehingga kita mendengarkan dengan seksama dengan mantuk-mantuk. Iya betul. Suami itu mendengarkan curhatan istri itu berpahala loh Pak. Saya itu Pak. Jadi aktivitas di malam hari itu. Ngeten. Ada ibu buho, rungokno. Ngeten Pak. Aktivitas setelah salat Isya ya, namanya samar Ustaz Musi. Aktivitas salat Isya itu satu-satunya yang diperbolehkan dan berpahala hanyalah suami mendengarkan curhatan istri. Artinya kalau suami bareng Isya nonton TV, ku ya tidak berpahala. Suami bareng Isya main gaple di pos kampleng, tidak berpahala. Suami bareng Isya kemudian jalan-jalan, tidak berpahala. Satu-satunya ibadah yang menjadikan pahala setelah Isya Pak, kecuali pengajian. Itu adalah jenengan duduk manis di samping istri mendengarkan ocehan istri. Ocehan ya, tidak benar. Curahan hati istri. Wah, mau sampai jam 1 bagus, jam 2 boleh, bahkan sampai subuh itu juga bagus itu. Oh itu. Termasuk
Kok bar ngisak dolanan HP itu ndak berpahala, bahkan iso dosa kuwi. Iya. Apa namanya chattingan sama orang yang ndak jelas kan. Makanya gini Pak, setelah ngaji ini kan besok malam pokoknya setelah Isya langsung Dek sini duduk kan curhato. Nah, curhato dengarkan, insya Allah itu bisa jadi solusi. Dan apa yang saya pahami dari penanya tadi Kang Uji, bahwa dalam 1001 terus ngapain bapak-bapak ini Bu? Kalau ngorok juga baik. Kenapa? Supaya besok bisa bekerja dengan kuat. Istri juga harus pengertian. Suami tadi bekerja sampai maghrib, itu kan tinggal sisa-sisa energi. Besok berangkat pagi, maka istri juga jangan memaksa suami untuk mendengar sampai subuh. Mungkin suami aja. Mungkin suami tidur itu juga mencegah supaya tidak bermain HP, supaya tidak gaple di pos kamling. Jadi itu juga baik Bu sebenarnya. Makanya sampai ada istilah an-naumu ibadah. An-naumu soimin ibadatun itu kan mungkin karena itu. Daripada ghibah, daripada namimah, daripada nonton TV, saja. Daripada main HP kan, ya. Tidur. Jadi ibu-ibu kalau suaminya memang seperti itu ya suruh tidur aja habis Isya Bu. Insyaallah aman itu. Husnudon. Tapi bapak-bapak ketika istri mendekat untuk curhat dengarkan semampunya. Res rakwat angkat tangan. Ampun Bu, ampun. Sesuk neh ya curhate terus nih sesuk. Lah kok bangun jam 3 diukira-ukira dikirane dijak tahajud. Kon ngrungokne curhat neh Pak Muji. Astagfirullah. Enggak apa-apa. Kalau tidak kenjenengan kepada siapa lagi, Pak? Ngene Bu nggih? Iya. Kalau jenengan tidak kepada suami mau curhat sama siapa? Masa sama Pak RT? Tidak boleh. Okay, kalau wanita tidak didengarkan maka dia akan mencari telinga lain. Betul. Untuk mendengarkan. Jadi harus mendengarkan curhatan. Baik, mengingatkan kebaikan walaupun kemudian muncul air mata. Contoh, istrinya keluar gak kadek jilbab. Berat tuh. Suaminya mau mengingatkan sampai nangis katakan istrinya. Diseneni rodoan. Sampai nangis, tapi untuk kebaikan, menciptakan air mata tapi untuk kebaikan. Karena suami ndak rela, Dek, sampean lek metu ra kudungan. Ngono kuwi sampean berarti padha karo jengkakne aku nyang neraka. Ngono. Jadi kalau ibu umpamanya nyun sewu nggih. Umpamanya ada ibu-ibu yang mendi ngono, yang alun-alun apa nyandi gek ndak kudungan. Ngono ki padha karo nyengkakne bapak nyemplung neraka. Makanya ketika bapak mengingatkan, Dek, mbok yo aja seksi-seksi to, eling karo umur 25. Umur 25 pakai kaos seksi, aduh. Sudah pakai jilbab. Saya pernah mendengar ada riwayat begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang istri yang maaf dengan sengaja wis ngerti hukumnya menampakkan aurat, itu setiap satu helai rambut itu bisa menjadikan satu tempat untuk suaminya di neraka. Lelek rambutnya jenengan kabeh 3.500. Berarti kan kabeh 3.500. Abot. Makanya selamatkan suami jenengan dari neraka. Caranya piye? Caranya ya kuwi. Ya itu tadi caranya. Iya. Makanya itu mungkin yang ditanyakan oleh penanya. Iya mungkin gitu. Jadi mengingatkan kebaikan. Kadang-kadang ada istri yang biasanya punya kebiasaan ngerasane orang, suaminya mengingatkan sampai marah-marah. Dek, ojo, pokoknya sampai nek panggah petan rasan-rasan, tak blokade anumu, nafkahmu, bedakmu, lipstikmu tak blokade, tak boikot. Istri kan susah, tapi untuk kebaikan istri tidak masalah. Makanya ketika suami marah-marah, makanya yang bahaya itu kalau suami losdol Pak Uji. Tahu losdol? Gitu. Iya. Itu loh lagu losdol itu loh. Iya. Sak karepmu arep WhatsAppan karo sapa, arep chattingan ambek sapa, engko lek entek tak tukokne paketan neh. Nah ini suami yang dayus ini namanya. Suami yang tidak punya rasa cemburu. Hati-hati ibu-ibu kalau punya suami terus kemudian suami panjenengan tidak peduli sama jenengan keluar pakai baju ketat seksi, muendel mawon. Jenengan dibonceng siapapun suami diam aja. Berarti itu suami-suami begini tidak akan mencium baunya surga Pak Kang Uji. Makanya beruntung yang punya suami itu protektif. Istrinya dikon ngesai GPS di dalam sakunya.
Sehingga kalau kemana-mana itu terdeteksi neng di oh ngaji ora apa-apa. Ya, jadi bersyukur yang punya suami rodok cerewet, alhamdulillah. Yang punya suami rodok protektif, nyapo-nyapo, jorono, itu alhamdulillah. Karena suami jenengan menginginkan kebaikan untuk panjenengan semuanya. Dan itu tanda cintanya suami kepada itu tanda cinta suami istri. kepada panjenengan. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan Pak Muji? Ada lagi nih Tat. Ya. Dari Susiana Ya. Senipoga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak zaman now kelihatannya tiada hari tanpa Android. Dan kalau kita cermati Android lebih banyak membawa kemudorotan bagi mereka. Nah, bagaimana sebaiknya memawanginya? Wah iya. Terima kasih. Ini juga perlu adanya pawang HP ini. Ini ibu-ibu di mana-mana curhatnya Ustadz, gimana anak saya HP-nan terus Ustadz. Saya sudah husnudzon di kamar madep ngulon silo metengklu Ustadz. Tak kira ngapalne Quran maca pelajaran. Lah kok masa tak itu anak-anak yang kecanduan HP masuk sembuh dengan izin Allah. Baru itu yang saya temukan itu cara untuk menanggulangi atau menawangi HP itu baru seperti itu insya Allah. Masukkan pesantren. Padahal kita kalau lihat literasi ya, baca literasi itu Bill Gates yang menciptakan Google itu saja, itu memberikan HP pada anaknya ketika umur 15 tahun. Betul. Padahal penciptanya Google. Nah, apalagi kalau kita itu cuma pengguna. Karena dia tahu mudorotnya. Iya. Podo karo wong pabrik rokok ini enggak ngerokok beneran. Karena tahu bahaya yang ngerokok gitu loh. Iya, kemarin ada wawancara pabrik rokok apa begitu. Apakah Anda merokok? Enggak, saya enggak ngerokok. Kenapa? Karena berbahaya. Tapi dia jual. Oke, begitu. Sama harus kita sadari ya, zaman now itu di era sekarang itu anak-anak berada pada era digital native ya. Jadi anak-anak itu tidak sama seperti zaman kita dulu ketika kita membeli HP atau membeli alat elektronik. Kita yang pertama kali yang kita baca adalah cara penggunaan. Anak-anak zaman sekarang dibeli HP langsung dipegang, dia tahu cara mengoperasikan. Iya, yang tua-tua enggak. Malah ibu-ibunya ini malah ketinggalan. Iya. Nah. Nggih. Ya, jadi Baik, itu ya. kita lanjut. Ada masukkan pesantren Ibu, nggih. Masukkan pesantren, aman Pak Ujang. Nah, kemudian dari Muda Suara ini ya. Ustadz bisa dikasih tips supaya dapat jadi pawang yang baik dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga rata-rata suami itu tidak paham kode-kode istri. Dan pada akhirnya jadi pihak yang disalahkan karena tidak peka. Ya Allah. Kenapa sih wanita-wanita pakai kode-kode segala? Ya. Itu kemarin saya pernah baca tadi itu. Gimana? Tadi yang saya sampaikan, perbedaan Carvus kalasum pada otak kanan dan otak kiri laki-laki perempuan itu ternyata menyebabkan 14 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wah, sebutkan yang paling penting aja. Salah satunya adalah terkait dengan ini. Perempuan itu bisa membaca kalimat tidak langsung. Sedangkan laki-laki itu tidak bisa membaca kalimat tidak langsung. Makanya enggak peka. Karena ketika laki-laki misalkan dalam boncengan berdua kemudian si istri bertanya, "Mas, enggak lapar?" Sebenarnya dia ngajak ke rumah makan, tapi sang suami itu tidak peka terkait itu, karena suami itu single tasking, perempuan itu multitasking. Makanya data di Polres itu menyebutkan kecelakaan berkendaraan sepeda motor dengan bermain HP lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Karena cuma single tasking. Jadi fokusnya nyetir, berarti tidak bisa main HP. Ketika main HP, nyetirnya amburadul. Tapi kalau perempuan itu bisa multitasking. Dia bisa masak sambil ngomong, sambil update status, foto selfie. Sambil ngitik-ngitik suami. Sangat simultan.
Moga Baik, Tat. baik, baik. Tafadhol. Jadi, Masya Allah. Memang tugas berat bagi suami. Yang paling berat bukan mencari nafkah, Kang Muji. Tapi memahami kode-kode istri ini. Kalau kode-kode yang seperti Kang Muji sampaikan, ngajak marung tadi Ya, masih paling. muda. Yang berat tuh kalau lewat di depan showroom mobil, panas yo mas, panas yo. Nah ini kan berarti minta mobil kan. Ini berat. Nah gini mas muda suara. Intinya ketika seorang istri yang solehah, ya memang suami itu dituntut untuk bisa memahami istri. Tetapi kadang-kadang suami juga memiliki keterbatasan dalam memahami seorang istri. Karena suami sendiri mungkin dia juga punya urusan dalam kehidupannya, punya masalah. Tidak harus bisa memahami istri 100%. Nah, seorang istri yang solehah, dia biasanya tidak suka ngasih kode-kode begitu. Ya, istri-istri yang solehah, dia ataupun kalau ngasih kode yang mudah dipahami Kang Uzi. Jadi umpamanya malam-malam begitu ya, dia pakai bedak, pakai lipstik, itu berarti kode apa, itu kan sangat bisa dipahami oleh suami. Ya, betul. Bisa nggak? Bisa Tat, Itu kalau kode apa bu? Oh enggak mesti. Gitu yang mudah-mudah aja. Oh mau kondangan, jam 9:30 harus kondangannya nanti. 9:30 kayak 9:30 wedaan listikan ya, pakai parfum, itu kode apa itu? Ya, ngajak sang suami Ngajak jihad fisabilillah kan? untuk ibadah. Yang ngasih kodenya yang mudah-mudah saja ya. Jadi kalau memang, jadi lebih baik gini para istri, tidak usah banyak ngode-ngode. Kalau Anda punya keinginan apa, sampaikan kepada suami dengan cara yang terbaik, dengan santun dan dengan kata-kata mohon maaf. Dan ditutup dengan lek dereng saged sakniki nggih mboten napa-napa, sak jam malih mboten napa-napa. Jadi ada kata apa ya istilahnya permintaan maaf gitu. Jadi seperti itu suami pun juga akan berusaha tapi tidak di bawah tekanan. Kadang-kadang istri ada yang meminta kepada suami itu dengan nada memaksa begitu Pak Muji. Pokoknya kak gene omah saiki, wes lo gue N. Ngono, ada yang begitu. Suaminya padahal pendapatannya berapa, gajinya berapa, tapi kemudian nah, bagaimana memahami kode-kode? Saya kira kalau kode-kode yang ringan-ringan saja, suami tidak perlu berguru, tidak perlu belajar, sudah memahami itu. Seperti itu, contohnya tadi itu. Wedaan jam 9:30 itu kan jelas itu ya. Atau di dapur teng itu kan jelas itu. Apa? Kode apa itu? Sudah matang. Sudah matang. Nggih, insyaallah seperti itu. Begitu nggih, Mas Muda Suara. Nggih. Jadi mungkin istri-istri itu juga perlu untuk memahami bahwa sang suami itu tidak seperti istri yang multitasking atau bisa memahami kode-kode seperti itu. Maka ya katakanlah langsung. Tapi kadang ada yang curhat gini Tat. Sebenarnya sudah langsung Tat, tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Ternyata si suami lebih fokus pada HP-nya. Jadi sang suami juga harus kita sadar ketika istri mendekat kemudian berbicara atau curhat, ya kita harus mendengarkan apa yang dicurhatkan oleh sang istri. Lihat wajahnya. Tinggalkan gawenya, tinggalkan HP-nya. Lihat wajahnya. Lihatlah istri kita ya. Dan kita melihatnya dengan cara yang manja-manja gitu kan. Itu ibadah ya. Jadi ya. Tapi istri sendiri ya. Istri sendiri. Bukan istrinya tetangga loh ya. Baik, saya kira itu Pak Muji ya. Sudah jam 10 ini. Oke. Mungkin itu para pemirsa semua mungkin bisa di closing statement dari Ustadz Anang. Moga tafadhol. Baik, yang pertama, orang yang terbaik itu adalah khairun nasi anfahum linnas ya. Manusia terbaik itu adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Suami terbaik adalah suami yang bisa membahagiakan istri, bisa menghentikan air mata kesedihan istri, yang menghilangkan kesusahan seorang istri. Itulah adalah suami yang baik. Orang kaya yang baik itu adalah orang kaya yang bisa mengangkat harkat martabat orang-orang yang kurang beruntung di sekitarnya. Orang-orang yang menghapus air mata kesedihan orang-orang miskin yang ada di sekelilingnya. Dan orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa menghantarkan anak-anaknya meraih cita-citanya, tidak membunuh karakter, tidak membunuh cita-cita seorang anak. Maka insya Allah
Ketika kita menjadi, karena kita semuanya insya Allah akan menjadi tiga-tiganya itu, ya. Termasuk si nomor loro kumeng sugih ya. Insya Allah, maka jadilah sesuai dengan apa yang kita rasakan dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan ke dalam hidup kita dan umur kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pemirsa Narasi Dakwah dan Rodus TV, demikian kita telah berbincang-bincang terkait dengan pawang hujan air mata, dan perlu kita sadari seorang suami istri itu doa pertama ketika menikah kan barakallahu laka wa baraka alaika. Padahal ini sama-sama barokah kan ya. Barakallahu laka, semoga keberkahan padamu, wa baraka alaika, dan semoga keberkahan atasmu. Ternyata para mufassir mengatakan laka itu artinya adalah terkait dengan kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya, didoakan barokah supaya tidak berpindah ke lain hati. Wa alaikanya itu adalah terkait dengan hal-hal yang menjatuhkan, ketika suami jatuh, ketika usahanya bangkrut dan lain sebagainya, tetap didoakan berkah supaya tidak meninggalkan satu sama lain. Oh Pak Muji, ada yang tanya ini. Terus ini pawang hujan gimana Ustadz hukumnya? Oh, tanya pawang hujan ini. Ya ini sedikit aja ya. Jadi silahkan dibuka surat Luqman ayat 34. Jadi dalam surat Luqman 34 itu Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ada 5 perkara gaib yang itu hanya Allah yang tahu kuncinya. Termasuk salah satunya adalah tentang turun hujan. Jadi turun hujan itu adalah rahasia Allah dan itu Allah yang tahu. Manusia apapun yang dilakukan kalau Allah sudah berkehendak tidak akan bisa menghentikan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah mau hujan, manusia mau apapun itu, ya, apalagi dengan cara-cara yang mohon maaf kurang tidak syar'i, maka tidak akan bisa menghentikan hujan itu. Maka itu kun fayakun aja Kang Uji. Jadi ketika Allah mau hujan ya hujan. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan hujan. Mendung yuk, dikiranya ada hujan, ternyata mendung tanpa hujan. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat tahu ketika diperintahkan untuk menurunkan hujan. Apalagi kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk menurunkan dan menghentikan hujan kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luqman ayat 34. Insyaallah seperti itu. Jadi hujan itu tidak untuk kita tolak, tetapi kita mintakan ada keberkahan di dalam hujan itu kan. Makanya sayyiban nafi'an. Baik pemirsa Narasi Dakwah dan Rodus TV, demikian bincang-bincang kita terkait pawang hujan air mata. Terima kasih atas kehadiran dari para jamaah yang ada di majelis ini, juga para pemirsa yang telah bergabung baik di Rodus TV maupun di Narasi Dakwah ini. Juga kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, ada Komunitas S3 Trenggalek, kemudian Jamur Mantan, ada Kokoroni, kemudian Jawara Group, Bambu Warang, ada BMH Trenggalek, Samjaya Kubah, Daun Foto, Gangsar Shanghai, ada AVS Studio, Nibras House Ngunut, Badal Umroh, Merdeka Printing, Batik Sekarwangi, Elina Store, dan Danding Teks yang telah mendokumentasikan kegiatan kita setiap Rabu malam ini. Baik para pemirsa Narasi Dakwah dan Rodus TV, maka ada perjumpaan, tentu juga kita harus ada perpisahan untuk sementara. Kita bisa bertemu kembali insya Allah di Rabu malam yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan podcast dakwah Islam pada Rabu malam yang akan datang. Dan mari acara kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Al-Fakir Mujiarto dan Ustadz Anang Wahid undur diri dan sampai ketemu di podcast dakwah Islam selanjutnya.
Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.